Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pengalaman saya membeli sebuah mobil. Mari kawan, ikuti videonya ya. Mohon ditonton video ini sampai selesai supaya kita semua benar-benar memahami penjelasan dari video yang saya buat ini, dan juga supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya. Kemudian di video ini materinya merupakan asumsi dan persepsi pribadi saya ya kawan. Jadi mungkin di persepsi kawan-kawan sendiri bisa berbeda ya. Oke, selanjutnya ini kita akan berbagi pengalaman membeli mobil bekas secara over credit. Jadi waktu itu kita membeli unit Toyota Calya tahun 2018 tipe G manual transmission. Di waktu itu kita membeli unit itu sekitar April 2020. Pada waktu April 2020 itu harga pasaran bekas untuk area Medan Toyota Calya dihargai sekitar 110 sampai 115 juta rupiah. Kita membeli bukan cash. Kita membelinya dengan cara alih kredit atau over kredit, di mana waktu itu kita balik DP ke owner yang pertama itu sekitar 40 juta rupiah. Kemudian sisa tenor yang harus saya selesaikan itu 23 bulan lagi dari total tenor 48 bulan. Sedangkan untuk angsuran per bulannya waktu itu per bulan 3.411.000 rupiah ya kawan. Jadi kalau kita hitung untuk biaya pembelian mobil Toyota Calya tipe G tahun 2018 manual transmission, yang pertama untuk balik DP itu 40 juta. Kemudian di sisa angsuran itu ada 23 kali dikali per bulannya 3.411.000 rupiah. Jadi untuk sisa angsuran harus saya bayarkan selama 23 bulan itu totalnya 78.453.000 rupiah. Berarti total yang harus saya bayarkan termasuk balik DP dan total sisa angsuran selama 23 bulan itu adalah 118.453.000 rupiah. Nah, karena ini over credit, harga ini sudah di dalamnya include asuransi di tahun ketiga dan keempat. Oke, selanjutnya ini saya menghitung untuk biaya pengurangan. Yang pertama untuk asuransi di tahun ketiga itu asumsi atau perkiraannya di angka 2.989.000. Kemudian di asuransi tahun keempatnya itu perkiraannya 2.690.100 rupiah. Jadi ada penyusutan 10% dari asuransi di tahun sebelumnya. Jadi total pengurangan dari asuransi itu selama 2 tahun, yaitu tahun ketiga dan keempat itu 5.679.100 rupiah. Kemudian nilai asuransi itu saya dapat dari website penghitungan secara online di website insureka.com. Jadi untuk hitungannya seperti ini. Ini saya input di tahun 2022 Maret. Jadi kita asumsikan ya mungkin memang tidak pas, tapi ya minimal mendekati. Jadi untuk mobil Toyota Calya tahun 2018 tipe G itu dihargai senilai 104.340.000. Dan kemudian untuk premi yang harus dibayarkan per tahun dengan kondisi asuransi ORES itu 2.989.341. Jadi untuk asuransi ini kita nggak bisa tahu pasti nilainya berapa ya kawan. Jadi ini nilai yang mendekati saja yang saya buatkan di sini. Oke, selanjutnya kita akan hitung untuk harga net pembelian dari Toyota Calya tipe G tahun 2018 manual transmission. Jadi untuk harga net itu didapatkan dari biaya pembelian dikurang biaya pengurangan. Biaya pembelian ini biaya pembelian bruto. Jadi nilainya itu 118.453.000 dikurang 5.679.100 ya kawan. Jadi didapat hasilnya harga netnya itu
Rp112.773.900. Nah, untuk biaya pembelian itu termasuk balik DP dan total jumlah sisa angsuran. Jadi yang sisa angsuran tadi 23 kali dikali angsuran per bulan 3.411.000. Kemudian untuk biaya pengurangan itu kita kurangkan dari biaya asuransi mobil tahun ketiga dan tahun keempat, di mana nilainya yang sebelumnya sudah kita jelaskan kita dapat dari website insureka.com. Oke kawan, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa mobil ini dibeli senilai 6 jutaan. Yang pertama kami infokan bahwa mobil ini kami gunakan selama 20 bulan. Jadi kita memakai mobil ini dari bulan April 2020 sampai November 2020. Kemudian di November itu kita melakukan percepatan pembayaran untuk 3 bulan terakhir periode Desember 2021 sampai Februari 2022. Kenapa kami lakukan percepatan penjualan? Karena pada bulan November itu mobil ini kami jual seharga 106 juta. Jadi selama 20 bulan kita pakai, kemudian pada November kita jual mobil ini seharga 106 juta rupiah kawan. Oke, kita lanjutkan. Kenapa nilai harga mobilnya bisa 6 jutaan? Jadi begini kawan, saya mengurangkan harga net pembelian dikurangi harga penjualan. Jadi harga net yang tadi 112.773.900 saya kurangkan dengan harga jual senilai 106 juta. Didapatlah nilai 6.773.900. Nah, metode ini saya gunakan dengan asumsi bahwa hasil penjualan mobil sebesar 106 juta tadi itu merupakan nilai bersih uang kita setelah mobil mengalami penyusutan harga. Tentunya mobil juga sudah kita pakai pada jangka waktu tertentu kan. Dalam hal ini kita sudah memakai mobil ini selama 20 bulan. Oke, selanjutnya kesimpulannya berarti harga beli bruto mobil itu 118.453.000. Nah, di situ termasuk yang balik DP saya tadi 40 juta, kemudian yang sisa tenor 23 bulan dikali 3.411.000 dan juga include dengan asuransi mobil. Karena mobil kredit itu pasti ada asuransinya, baik all risk maupun TLO. Dalam hal ini asuransi di mobil ini asuransinya all risk. Selanjutnya harga beli neto mobil ini 112.773.900. Jadi ini didapat dari harga bruto tadi dikurangi dengan jumlah asuransi di tahun ketiga dan tahun keempat mobil. Selanjutnya saya memakai mobil ini selama 20 bulan. Jadi kemudian setelah masa pakai 20 bulan saya jual mobil ini dengan harga 106 juta di bulan November 2021. Jadi selisih harga neto dengan harga jual yaitu 6.773.900 rupiah. Ini berarti nilai yang saya bayar untuk memiliki Toyota Calya tipe G manual transmisi tahun 2018 selama 20 bulan adalah sebesar 6.773.900 rupiah. Nah, nilai yang 6 juta inilah yang saya katakan kenapa saya bisa membeli mobil dengan harga 6 juta rupiah. Jadi begitu penjelasannya kawan-kawan, jangan salah sangka, jangan salah duga. Jadi mudah-mudahan penjelasan ini bisa menjawab rasa penasaran dari teman-teman yang lihat thumbnail video kita tadi ya. Jadi perlu diperhatikan kembali bahwa hitungan ini merupakan pemikiran atau pendapat pribadi saya sendiri. Setiap orang pasti memiliki persepsi maupun cara penghitungan yang berbeda. Jadi kemungkinan kalau di saya hitungannya seperti ini, di kawan-kawan pasti ada perbedaan. Jadi intinya kita di sini hanya menyampaikan informasi dan mengutarakan pendapat saya sendiri pribadi. Oke kawan, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Mawan Siregar Vlog ya kawan-kawan.
Jika ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.